Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Yai Fauzi Afandi. Saat ini saya dinas di UPT Puskesmas Bandaran. Pada kesempatan ini, bulan penuh barokah, saya akan menyampaikan tentang kencing manis. Semuanya tentang kencing manis. Kencing manis itu adalah penyakit kronis yang ditandai dengan peningkatan gula darah. Ada dua tipe, yaitu satu, tipe pertama ini penyebabnya adalah autoimun, ya, sehingga merusak dari sel-sel produksi insulin di dalam pankreas. Biasanya ini terdeteksi pada anak muda, yaitu pada usia muda maksud saya, yaitu anak-anak sama remaja. Dan kalau kategori 2, tipe 2, ini menyerang pada usia 30 tahun ke atas. Penyebabnya adalah faktor gaya hidup, lifestyle seperti itu, sehingga menurunkan dari produksi insulin itu sendiri. Biasanya yaitu satu, gemetaran biasanya, terus berdebar-debar, keluar keringat dingin, berkunang-kunang, terus sepertinya pingin pingsan seperti itu. Itu adalah tanda-tanda dari hipoglikemi. Pada hakikatnya diperbolehkan karena kita tahu bahwa manfaat dari puasa itu juga untuk mengontrol dari gula darah. Tetapi dengan catatan bahwa pasien ini terkontrol seperti itu, dan tidak ada riwayat selama 3 bulan berturut-turut dia mengalami hipoglikemia berat seperti itu. Ada beberapa yang harus diperhatikan, yaitu pertama kali pasien itu seharusnya sebelum melakukan itu berobat ke dokter, maksudnya kontrol. Dia harus konsultasi, seperti apa sih, apakah dia boleh untuk melakukan puasa seperti itu. Gula darah yang dikatakan diperbolehkan untuk puasa itu adalah tidak boleh lebih dari 250 mg/dl, ya. Terus kedua, harus tetap sahur, terus menjaga pola makannya, yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang berserat tinggi. Karena apa? Dengan itu dia prosesnya kan lamban toh ya, diproses secara lamban sehingga lama untuk merasakan, rasa kenyangnya itu akan tetap lama seperti itu. Terus hindari makanan atau minuman yang mengandung gula, ya. Perbanyak minum air putih, minimal 3 liter dalam sehari. Dan tentunya harus melakukan aktivitas fisik. Pada bulan Ramadan ini, tentunya kita bisa melakukan taraweh sebagai umat muslim. Nah, itu salah satu cara untuk olahraga pada pasien diabetes seperti itu. Dan harus dihindari bahwa menjelang berbuka puasa tidak boleh yang namanya latihan fisik seperti itu. Jadi begini, seperti hipoglikemi seperti itu ya, atau kembali lagi kan kita kontrol sama dokternya, apakah ini boleh untuk melakukan puasa Ramadan, apakah dia komplikasi sedang, maksudnya dia harus dalam pengawasan atau tidak boleh sama sekali. Apabila terjadi gejala seperti hipoglikemi seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa keluar keringat dingin, terus gemetaran, berdebar-debar, terus berkunang-kunang, terus seperti hampir pingsan, maka harus dibatalkan yang namanya puasa seperti itu. Harus benar-benar memilih makanan yang tinggi serat, ya. Terus tidak boleh yang namanya
makan besar, baik itu puasa, baik itu sahur, maksud saya baik itu sahur maupun buka. Kalau iftar ya, iftar itu ambil kurma, kurma harus ganjil. Kalau genap itu malah meningkatkan gula darah ya, dan di situ dia membantu untuk meningkatkan gula darahnya, seperti itu. Hindari makanan gorengan ya. Terus jangan, karena kita sudah lapar ya, kadang-kadang seseorang itu lapar langsung dengan murkanya langsung mengambil makanan besar. Jadi iftar dulu, setelah itu sejenak lakukan ibadah sholat dulu, setelah itu baru makan besar, seperti itu. Dan tentunya minum air lebih dari 3 liter. Ada beberapa manfaat ya, yaitu tadi dia mengontrol gula darah ya. Tetapi ada beberapa pasien yang itu tadi, yang murka makannya ya, saya lapar harus banyak. Nah ini juga bisa menyebabkan hiperglikemi. Tetapi yang lebih banyak adalah mengontrol gula darah. Pada orang dengan DM, ada komplikasi HT misalnya, ini bagus untuk melakukan puasa. Karena apa? Dengan puasa maka hormon adrenalin akan menurun sehingga menstabilkan ini tekanan darah. Terus kedua juga itu tadi, menurunkan kolesterol jahat atau LDL. Ya dengan cara benar-benar pintar untuk memilah makanan apa yang harus dimakan dan apa yang tidak boleh dimakan. Dan ketiga, dia meningkatkan imun tubuh bagi penderita diabetes, karena dengan puasa maka sel-sel jahat tadi akan recycle ya, sehingga menjadi sel baik, meningkatkan kekebalan tubuh. Jadi saya sarankan sebenarnya orang kencing manis itu harus kontrol dulu ke dokter. Jadi harus melihat bagaimana farmakokinetiknya, bagaimana dinamiknya seperti itu. Saya contohkan misalnya golongan sulfonilurea ya kan, itu kan sangat sangat cepat sekali untuk menurunkan, sehingga dihindari untuk minum pada saat sahur. Ya, kalau metformin misalnya boleh diminum, tetapi kan kalau 3 kali 1 bisa 100 gram di saat buka puasa dan 500 mg di saat sahur. Ini yang saya maksud bukan iftar, tetapi benar-benar buka puasanya. Ya, obat diminum pada saat itu. Terus untuk insulin, kalau misalnya seperti Novorapid, itu bisa dilakukan bisa dilakukan misalnya 2 kali 1, bisa dilakukan pada siang hari sama pada saat buka puasa. Tetapi kalau Lavemir itu harap untuk menyuntik di di saat buka puasa. Tetapi untuk dosisnya, kalau misalnya terpaksa ini untuk sahurnya, maka harus dikurangi 15-30% dari dosis yang diberikan, seperti itu. Ya, dengan cara dia untuk memeriksakan ya, bisa dia mandiri, bisa ke FKTP terdekat, di mana gula darah puasa itu kurang dari 120 mg per dl, dan gula darah sesaat itu tidak boleh lebih dari 200 mg per dl. Untuk mencegah, yaitu kita dengan menerapkan hidup sehat dengan cerdik ya. C yaitu kontrol kondisi tubuh kita, apakah bagaimana kolesterol kita, BMT kita seperti apa, seperti itu. E, hempaskan rokok, hindari asap rokok ya. R, rajin untuk melakukan aktivitas fisik di dalam 1 hari minimal 30 menit setiap hari. D, diet di sini yaitu tadi lifestyle ya, pola makan dijaga. I, istirahat yang cukup ya. Terus K, kelola stres, seperti itu. Untuk yang sudah terkena diabetes, yaitu
rajin mengikuti kegiatan atau seperti edukasi kencing manis ya. Di Puskesmas Bandaran kami ada kelompok prolanis yang kita adakan senam serta edukasi 1 bulan sekali. Jadi monggo di sini saya menghimbau semua warga Puskesmas Bandaran yang terkena penyakit kronis baik itu HT maupun DM, silahkan bergabung pada kami, di mana dalam 1 bulan kita adakan 2 kali, yaitu 1 kali senam dan edukasi dan 1 kalinya senam. Di situ kita lakukan pemeriksaan ya, dan bisa melakukan general check up di 1 tahun 2 kali di bulan Februari dan di bulan Agustus, seperti itu. Yaitu 1 tadi tipsnya, sebelum melakukan ibadah puasa harusnya konsultasi dan periksa ke dokter apa yang dilakukan, terus untuk mengetahui seperti apa tanda-tanda bahaya dia pada saat puasa dan lain sebagainya. Terus kedua, tetap harus sahur ya, mengakhiri sahur dan mengawali buka sesuai dengan sunnah ya. Terus tetap makan 3 kali sehari, yaitu buka puasa di luar dari iftar ya, buka puasa setelah taraweh dan sahur tentunya. Terus keempat ya, ini sudah 4 ya, mengkonsumsi air minimal 3 liter dalam 1 hari. Terus mengurangi makanan atau minuman manis sama goreng-gorengan. Yang tidak kalah pentingnya adalah memonitor yang namanya gula darah. Bisa dilakukan secara pribadi di rumah dan juga bisa ke FKTP terdekat. Dan ini juga tidak kalah pentingnya, yaitu mengatur pola makan. Selalu ingat bahwa makanan yang dipilih adalah tinggi serat, sehingga tidak mudah lapar karena dicerna secara pelan-pelan seperti itu. Dan lakukan aktivitas fisik ya, minimal 30 kalau pada penderita DM, biar tidak terjadi hipoglikemi karena karena aktivitas berat, maka dilakukan yoga atau tarawih di malam hari, untuk yoganya di malam hari seperti itu. Terima kasih. Semoga hal ini bermanfaat bagi kita semua dan tentunya bagi para penderita DM di wilayah kerja Puskesmas Bandaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.